warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita sama-sama bisa berkumpul silaturahmi. Setiap bulan kita mengadakan pertemuan kelompok seperti ini dari rumah ke rumah. Kemudian hendaknya juga kita banyak mengucapkan selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, karena berkat perjuangan mereka kita dapat memeluk Islam sampai saat ini. Kemudian semoga nanti sama-sama kita ini yaumul mahsyar mendapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama datang dalam pertemuan ini. Alhamdulillah semuanya hadir Bu ya. Hadir. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah yang telah memfasilitasi kami sama-sama kita di sini berkumpul dari rumah ke rumah yang biasa kita lakukan setiap bulan. Maka saya tanya dulu ke ibu hari ini, gimana kabarnya ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Maka pada hari ini kita akan mengadakan namanya P2K2. Apa itu P2K2? Yaitu peningkatan kemampuan keluarga. Maka pada hari ini kita akan mengadakan materi kita pada hari ini, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Maka sebelum kita mulai materi, maka kita akan istilahnya itu untuk biar kita semangat lagi, maka kita akan sama-sama tepuk tangan P2K2. P2K2 peningkatan kemampuan keluarga. Maka pada hari ini kita akan materi pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu bagaimana kita ini sebagai orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita semuanya. Maka di sini ibu semuanya sudah punya anak kan? Alhamdulillah, ada yang anaknya 2, ada yang baru 1, ada yang sudah anaknya 8, 10, macam-macam. Kemudian kita akan mengadakan yang pertama sekali adalah pengasuhan dan pendidikan anak, bagaimana kita ini menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Maka kita ini sebagai orang tua harusnya kita ini adalah mencontoh, karena nanti kita ini sebagai orang tua dicontoh oleh anak-anak kita. Yang pertama sekali adalah yang perlu kita ingat, yaitu bagaimana kita dulu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Maka di sini saya akan bertanya kepada ibu yang juga merah, hal apa yang ibu ingat waktu dahulu ketika menjadi yang paling membahagiakan sebagai orang tua? Apa bu? Kemudian untuk jilbab yang biru, hal apa yang mengingat membahagiakan sebagai orang tua? Ya, bagus. Kalau saya bu, dahulu waktu ketika pertama punya anak, ketika bayi kita dalam keadaan lahir menangis, maka sebagai orang tua, terutama saya dulu merasakannya juga ikut menangis, yaitu tangis kebahagiaan. Maka pada waktu itu sebagai pertama menjadi bapak bagi seorang anak. Maka kenapa ini perlu kita ingat? Karena mengingat memori masa lalu ataupun hal-hal yang membahagiakan seorang anak itu terhadap orang tuanya, baik pun itu anaknya dapat nilai yang bagus di sekolah, dapat peringkat masuk 3 besar, peringkat 1, 2, 3, maka ini akan menjadi kebahagiaan tersendiri khususnya bagi orang tua. Maka untuk itu sebagai orang tua ini harus punya semangat lagi dalam mendidik, pengasuhan, terutama masalah pendidikan bagi anak. Kemudian yang kedua yaitu hendaknya orang tua sebagai orang tua di sini, yaitu sejalan antara
sini orang tua khususnya yaitu bagaimana bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena anak-anak nanti bisa mencontoh orang tuanya, apa yang menjadi kebiasaan orang tua nanti akan ditiru oleh anak. Maka kita sebagai orang tua harusnya yaitu bagaimana tindakan dan perkataan kita itu perkataan yang baik-baik, mengajarkan kepada anak tentang kebaikan. Kemudian tindakan kita juga supaya nanti anak kita itu akan meniru. Misalnya dalam agama Islam, maka bagaimana ibu adalah madrasah pertama untuk anak, yaitu ibu ini lebih banyak waktunya bersama anak daripada bapak. Maka seorang ibu ini kenapa dikatakan madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak? Karena ibu ini banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama anak. Maka ketika ibunya misalnya lagi sholat, maka anaknya ini akan melihat. Kemudian biasa anak kecil itu akan mencontoh. Apabila ibunya lagi sholat, maka dia ikut di belakang sholat. Apabila ibunya lagi mengaji, maka anaknya pun akan ikut membaca Quran. Maka hal seperti ini perlu ditingkatkan, perlu dicontohkan kepada anak-anak kita. Dan bagaimana juga perkataan kita ini sesuai dengan perbuatan kita. Misal, kalau kita berbicara kepada anak, menasihati anak dengan hal baik, maka terutama orang tua yang lebih mencontohkan kepada anak. Misalnya dalam hal sholat, kita suruh anak kita sholat, sementara kita tidak sholat, maka itu tidak akan berpengaruh kepada anak. Maka dia akan melihat, bapak ada pun tidak sholat. Kecuali kalau kita sendiri sholat, tindakan kita sama perbuatan kita suruh anak itu sholat, maka otomatis anak pun akan mengikuti orang tuanya. Kemudian bagaimana seorang anak ini adalah cerminan dari orang tuanya. Bahkan ada pepatah mengatakan bahwasanya apabila pohon itu berbuah dan buahnya itu jatuh, maka buahnya itu jatuh tidak akan jauh dari buahnya. Begitu pula orang tua. Apabila orang tua ini misalnya baik, maka kebanyakan anaknya pun akan mengikut. Apabila orang tuanya ini jahat, kasar, maka biasanya kebanyakan anaknya akan mengikuti kebiasaan orang tuanya. Maka tugas kita pertama sekali adalah bagaimana kita menginginkan anak kita itu baik, yaitu anaknya dulu, yaitu orang tuanya dulu yang lebih baik, menjadi lebih baik terhadap anak-anaknya. Kemudian kita yang ketiga itu selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri Anda. Maka kita sebagai orang tua harus punya prinsip, harus percaya diri, karena kita ini adalah pimpinan atau sebuah pemimpin dalam rumah tangga kita. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya, seorang ibu juga pemimpin dalam mengurusi anak-anaknya. Maka kita ini sama-sama pemimpin, sama-sama nanti punya tanggung jawab. Maka untuk itu kita lebih percaya diri, atau kita ini punya program dalam keluarga, dalam anak-anak kita, khususnya dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Maka perlu sekali kita buat metode, yaitu bagaimana kita ini misal setiap malam kita mau makan, diskusi sama keluarga. Maka misalnya tentang diskusi masalah sekolah ataupun masalah teman-temannya di sekolah, maka hal ini perlu kita amalkan, perlu kita terapkan di dalam keluarga kita. Kemudian yang terakhir itu bersikap dan bertutur kata yang penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Saya percaya di sini bahwasanya ibu-ibu yang ada di sini semuanya pasti orangnya lemah lembut semuanya. Pasti semuanya tidak menggunakan kekerasan terhadap anak. Maka ini adalah salah satu amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada orang tuanya. Apabila anak itu lahir, maka dikatakan dia itu bahwasanya ibarat kertas yang kosong. Maka ibunya lah ibarat pena. Mau dia tuliskan apa tentang anaknya ini? Menjadi orang baikkah? Menjadi orang jahatkah? Maka tergantung kepada kedua orang tuanya. Maka untuk itu kita perlu memberikan
mendidik anak kita ini tentang edukasi pelajaran yang baik, yaitu tingkah laku kita, perkataan kita dengan lembut dan kasih sayang. Misal kalau anak itu pulang sekolah, ini suatu program, makanya anak ini belum berangkat sekolah, maka dicium dulu bapaknya dan bapaknya, ibunya ataupun orang tua. Maka kita ajarkan anak kita ini menjadi orang yang baik, betul-betul kasih sayang terhadap sesamanya. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Di sini kita ini sama-sama belajar, karena saya ini baru punya anak satu, sementara ibu-ibu ini sudah punya anak 5, dan banyaklah pengalamannya. Maka seharusnya saya yang belajar sama ibu-ibu. Kemudian di sini kita sama-sama belajar, saya belajar menyampaikan, kemudian ibu sama-sama belajar untuk mendengarkan. Maka untuk itu dalam materi tadi mungkin banyak salahnya, maka saya mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan saya sendiri kepada ibu-ibu semuanya. Masih semangat ibu-ibu. Kemudian kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu mungkin minggu depan. Masih apa mungkin materi yang lain. Mungkin cukup sekian dulu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.